Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab gelombang bagian 1.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah jenis-jenis gelombang dan besaran gelombang. Dalam mempelajari gelombang, hal pertama yang harus kita pahami adalah mengenal dan mengetahui definisi, jenis, serta sifat-sifat gelombang. Dan sekarang kita bahas definisi gelombang. Pernahkah Anda melemparkan benda ke dalam kolam atau danau? Apa yang terjadi? Iya, jadi ketika benda dilemparkan ke genangan air, tentu kita akan melihat pembentukan dan perambatan beberapa lingkaran di atas permukaan air. Kejadian itu disebabkan sebagian energi kinetik dari jatuhnya benda ditransfer oleh air. Kemudian perambatan energi yang dihasilkan ditandai dengan meluasnya lingkaran. Pengamatan itu merupakan salah satu contoh fenomena dari gelombang. Dan gelombang dapat kita artikan sebagai getaran yang merambat. Nah, kalau ditanya getaran itu apa? Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Dan medium perambatan gelombang ini berupa zat padat, cair, dan juga gas. Sekarang kita bahas submateri pertama pada gelombang, yaitu jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium, jenis-jenis gelombang terdiri dari dua, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik ini adalah gelombang yang merambat dengan memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang suara. Ya, kemudian gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Contohnya apa? Gelombang cahaya. Dan berdasarkan amplitudo, gelombang juga terdiri atas dua jenis, yaitu ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap, sedangkan gelombang stasioner yaitu gelombang yang memiliki amplitudo yang tidak tetap, alias berubah-ubah. Berdasarkan arah getar dan arah rambat, gelombang juga terdiri atas dua jenis, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, untuk gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi kalau kita getarkan ke atas, ya, maka arah rambatnya ini kalau dari gambarnya adalah ke kanan. Nah, inilah yang disebut dengan tegak lurus. Ya, jadi arah getarnya dengan arah rambatnya tegak lurus, ini disebut dengan gelombang transversal. Contohnya apa? Gelombang pada tali. Ya, mungkin Anda bisa dipraktekkan ini ya. Oke. Gelombang kedua berdasarkan arah getar dan arah rambat adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya berhimpit dengan arah getarnya. Contohnya gelombang pada bunyi. Dan alat yang bisa kita gunakan untuk mengamati gelombang longitudinal adalah selingki. Jadi saat selingki kita getarkan ke kanan, maka arah rambatnya juga ke kanan. Dan pola yang terbentuk pada selingki adalah regangan, rapatan, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bahas submateri selanjutnya, yaitu tentang besaran-besaran gelombang. Besaran pertama yang akan kita bahas adalah panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang? Yaitu jarak satu gelombang. Dan untuk gelombang transversal, satu panjang gelombang itu adalah satu lingkaran. Ya, Ibu buat ya. Satu panjang gelombang atau lambda itu sama dengan satu lingkaran. Ya, atau sama dengan dua perut. Atau bisa kita buat satu bukit, satu lembah. Nah, mana yang perut? Nah, jadi dari gambar ini, perut ini adalah ini. Atas, bawah, ini namanya perut. Bagian atas ini namanya bukit, ya. Bagian bawah ini adalah lembah. Jadi satu lambda, satu lingkaran, itu sama dengan dua perut atau satu bukit, satu lembah. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita mulai dari titik O. Maka satu lambda atau lambda ini berakhir di titik
Benar, di titik E. Ya, jadi kita ambil kalau mulainya dari titik O sampai ke titik E. Kalau mulainya dari titik B, maka sampai titik F, ya, sesuai dari gambar ini. Ya, panjang gelombangnya itu kalau mulainya dari B sampai ke F. Nah, kalau mulainya dari D sampai ke H. Paham ya? Oke. Dan jika diketahui panjang talinya dan diketahui juga jumlah gelombangnya atau banyaknya gelombang, maka panjang gelombang secara matematis bisa kita gunakan persamaan L dibagi dengan N. Di mana L itu adalah panjang tali satuannya meter, N adalah banyaknya gelombang, dan lambda adalah panjang gelombang satuannya meter. Sekarang kita bahas panjang gelombang pada gelombang longitudinal. Jadi untuk gelombang longitudinal, satu panjang gelombang atau satu lambda itu adalah satu rapatan dan satu regangan. Ya, ingat polanya ya, satu rapatan, satu regangan. Nah, jadi kalau kita mulai dari titik yang ujung rapatan, maka akan berakhir di ujung regangan. Inilah dia satu lambda. Tapi kalau kita mulainya dari setengah regangan, maka akan berakhir di setengah regangan yang ini. Inilah dia lambdanya. Paham ya? Oke, sekarang kita bahas besaran berikutnya, yaitu periode dan frekuensi. Nah, cara kita membedakan periode dan frekuensi, biar gampang ya, ingat aja satu, yaitu periode. Di mana periode ini adalah T kecil dibagi dengan N. Apa maksudnya? Yaitu periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Sedangkan frekuensi kebalikan dari persamaan yang ini, yaitu N dibagi dengan T. Yaitu banyaknya gelombang yang terjadi tiap satuan waktu. Ya, jadi yang diingat satu aja biar gampang, yaitu T periode sama dengan T kecil dibagi dengan N. Sedangkan frekuensi kebalikannya. Nah, sekarang kita bahas apa hubungan frekuensi dengan periode. Jadi, kalau kita mau cari frekuensi, periodenya diketahui, kita bisa cari menggunakan persamaan F sama dengan 1 dibagi dengan T. Atau kalau kita mau cari periode dan frekuensi diketahui, maka kita bisa cari periode dengan persamaan 1 dibagi dengan F. Kebalikannya ya. Oke, di mana T itu adalah periode satuannya sekon, F adalah frekuensi satuannya hertz, dan T adalah waktu satuannya sekon. Sekarang kita bahas cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Cepat rambat yang kita ketahui yaitu V sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Cepat rambat gelombang juga sama, yaitu perpindahan dibagi dengan waktu. Tapi waktu yang kita gunakan adalah waktu periode. Dan kita bisa ganti persamaannya menjadi lambda dibagi dengan T. Dan karena T itu sama dengan 1/F, maka muncullah persamaan V sama dengan lambda dikali dengan F. Jadi dua persamaan yang bisa kita gunakan yaitu lambda dibagi dengan T atau lambda dikali dengan F. Itulah untuk mencari V. Di mana V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Besaran selanjutnya yang terakhir yaitu amplitudo. Nah, apa itu amplitudo? Yaitu simpangan maksimum atau terjauh dari titik kesetimbangan dari sebuah gelombang. Agar Anda lebih paham, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Oke, kita perhatikan dulu gambarnya ya, kita analisis. Dari gambar apa aja yang kita dapatkan? Kita buat dulu nih. Oke, pertama yang kita dapatkan adalah banyak gelombang. Ada berapa banyaknya gelombang? Ingat, satu gelombang itu adalah satu bukit satu lembah atau dua perut. Nah, dari sini ada berapa banyak perutnya? 2, 3, 4. 4 perut. Kalau 4 perut berarti N-nya 2 gelombang. Oke, kemudian dia kasih tahu jarak. Ya, jarak satu lembah. Nah, atau jarak satu perut. Jarak satu perut berarti kan sama dengan setengah lambda. Oke, setengah lambdanya 4 meter. Berarti lambdanya 4 dibagi setengah, berarti 8 meter. Cukup ya? Itu aja. Oke, sekarang kita lanjutkan soalnya. Apabila waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari A ke B adalah 8 sekon,
waktunya 8 sekon, maka hitunglah periode gelombang tersebut. Berarti ditanya adalah T besar. Nah, sekarang kita jawab. Oke, untuk mencari periode T besar itu adalah persamaannya T kecil dibagi dengan N. Ada semua nilainya? Ada. T kecilnya 8, N-nya 2, berarti 4 sekon. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham ya? Kalau Anda belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Anda dengan latihan yang pertama. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Jarak antara simpul dan perut yang berdekatan pada sebuah gelombang berdiri adalah 10 cm. Oke, biar paham, kita gambarkan dulu ya. Jadi tahu mana simpul, mana perut. Oke, yang mana simpul? Ini simpul. Ini namanya simpul, ini simpul ya. Simpul, simpul, simpul. Dan ini perut, perut, perut. Jadi yang dia maksud jarak antara simpul dan perut yang berdekatan, berarti ini dia jarak dari sini kemari. Ya, berarti berapa lambda itu? Kalau 1 lambda itu kan 2 perut ini ya. Ini cuma dari simpul ke perut. Berarti yang dikasih tahu hanya 1/4 lambda sama dengan 10 cm. Berarti lambda itu adalah 10 dibagi 1/4 menjadi 40 cm. Jika frekuensi 600 Hz, frekuensi simbolnya F 600 Hz, maka tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Berarti yang ditanya itu adalah V-nya. Sekarang kita jawab. Oke, untuk mencari V, ya, diketahui F-nya, berarti V sama dengan lambda dikali dengan F. Ya, di mana lambdanya 40 cm, kita ubah ke meter jadi 0,4 meter. Kita masukkan kemari 0,4 dikali dengan 600. Ya, kita sederhanakan, berarti 6 kali 4 24, berarti menjadi 240 meter per sekon. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Anda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Anda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.